Oke, kalau untuk memiliki pendirian yang sehat, menurut aku juga Wah salah ini, satu hal yang penting ya, iya, supaya nantinya kan anak bisa berani bersuara di lingkungan mhm, pekerjaannya, mhm, nggak cuma yes man aja yes gitu betul. kan. Jadi gimana caranya supaya anak bisa memiliki pendirian yang sehat? Nah, ini kita harus lihat karakter anaknya, yang Mhm. kayak tadi aku bilang ya. Ada anak yang pendiriannya kuat banget gitu, yang kayak, ya udahlah nggak bisa dinego-nego, Maksudnya dari kecil udah terlihat seperti itu? dari kecil udah kelihatan kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita ngelihat, ya kita biasanya, kenalnya strong will gitu ya. Jadi Oke, kayak, "Enggak, pokoknya aku maunya makannya ini, pokoknya aku maunya bajunya ini," gitu. wow. Ya jadi kayak di satu sisi anak kayak gini kesannya nyusahin gitu ya, Mhm, kayak, "Aduh susah banget sih negosiasi sama kamu," gitu. iya, Tapi tenanglah parents, kalau kita punya anak yang kayak gitu, oke kita emang agak, gitu ya, iya, gregetan gitu. Tapi, positif, side-nya sebenarnya anak yang kayak gini, dia tahu benar apa yang dia mau dan dia punya keberanian untuk mempertahankan apa yang dia mau. mmm, Jadi, nggak perlu khawatir nih untuk anak yang kayak gini, masalah pendirian tadi, gitu ya. oke, Tinggal kita ajarin cara ngomongnya yang baik. Kalau kamu nggak suka, temenmu menentang kamu, kamu cara bicaranya ngingetinnya gimana. Nah, justru yang jadi PR, kalau kita punya anak kecenderungannya people pleaser. Nah, ini mhm, kayak anak pertamaku nih. Jadi kayak dia menjauhi konflik. Biasanya mulai kelihatan kayak gini nih, kalau dari kecil tuh anak yang nggak banyak mau gitu ya, kayak, oke, "Kita ke sini ya? Oke. Ke sini ya? Oke." Biasanya parents seneng nih, iya. kayak, "Wah, gampang ya punya anak kayak gini," gitu kan. Tapi pas udah umur 6 umur 7, "Kok iya-iya aja nih bocah?" Mhm, Gitu ya. atau nggak dikasih option gitu? Mau Kalau A di atau B gitu? Ya ini kayak anakku tuh, kita akhirnya aku udah tahu kan, waduh Mhm, ini people pleaser nih kayaknya nih, bibit-bibitnya nih gitu ya. mhm, Jadi, bukan hanya option, kadang-kadang kalau udah umur 6 tahun ke atas aku nggak kasih option, "Ya kamu pengennya gimana?" Gitu oke, ya. Itu pun kalau dia males konflik dia akan nanya balik, "Mama maunya gimana?" Gitu kan. mmm, mhm, mhm, Nah, kalau kita punya anak yang kayak gini jangan seneng dulu, karena biasanya parents pada umumnya akan ngerasa anaknya ini ya gitu ya, kayak nggak nyusahin gitu. kayak gampang diatur nih gitu Gampang ya? diatur nih. Nah, justru yang kayak gini nih, yang kita mesti sebanyak mungkin kasih kesempatan untuk dia yang decide. Dan jangan sering-sering misalnya gini, dia les misalnya ya, soccer misalnya. Mhm, Jangan pendapat kita duluan yang keluar, menurut mama bagus deh tempat soccer-nya gimana, kita kita duluan pendapat yang keluar. Tapi tanya dulu ke dia reflektif, "Menurut kamu gimana? Coach-nya gimana? Lapangannya gimana? Teman-temannya gimana?" Supaya kita ajarin untuk dia ini tahu, pikirannya gitu ya. Dan anak kayak gini biasanya males konflik, jadi kalau di sekolah tuh ngalahan ya, kayak, mmm, "Ya udahlah daripada ribut, yaudah ini aku kasih temenku deh." Nah kayak gini kita harus ajarin dia kalau kamu mau, kalau kamu itu ambil duluan, kalau kamu emang pengen, kamu harus berani bilang untuk, "Ini tadi aku yang ambil duluan, jadi aku main duluan, kamu gantian." Diajari untuk, menolak gitu ya, untuk mhm, mempertahankan dan untuk mau berkonflik gitu. oke. Kalau anaknya strong will tadi yang seperti udah Mhm. dibahas, kita gimana menghadapinya? Ikutin aja setiap kemauannya atau gimana? Ya ini bahaya nih, Mhm, anak strong will ini kita nggak boleh pelin-pelan nih aturan, harus benar-benar, konsisten karena biasanya anak strong will gini akan menggunakan berbagai cara mhm, untuk bernegosiasi. Jadi aturan benar-benar nggak boleh goyang kalau menurut aku, oke, Kak Niki. oke. Kalau menurut Kak Prita, apa sih kesalahan yang sering sekali dilakukan orang tua saat berusaha membentuk karakter anak masing-masing? Ekspektasinya ketinggian. Iya, Ekspektasinya ketinggian, jadi, result yang diharapkan itu kayak seolah nggak terjadi, mhm, jadi memicu emosi-emosi yang sebenarnya, harusnya bisa dikelola gitu ya. Jadi ekspektasi ketinggian tuh kayak, mhm, harusnya kalau udah dikasih tahu sekali, besok inget dong. Itu simple, tapi itu ketinggian. Anak mmm, itu nggak bisa seotomatis itu inget aturan. Hari ini kita ingetin kalau keluar dari kamar mandi, handukan dulu yang kering, jangan langsung lari-lari basah-basahan. Simpel ya kayaknya. Terus banyak parents bilang, "Baru aja diem Mbak Prita, sorenya diulang lagi." Nah,
Kita punya ekspektasi sekali aturan kita keluarin, dia akan terus nurut. Padahal anak belum punya kemampuan untuk selalu mengingat dan kemampuan untuk mengontrol dirinya gitu. Jadi, Mmm, pertama ekspektasi ketinggian, yang kedua, nah aku tahu ya yang kedua ini juga perjuangan seumur hidup mungkin ya, yaitu, kemampuan mengelola emosi gitu untuk orang tuanya. untuk orang tuanya. Jadi, kemampuan mengelola emosi ini yang seringkali membuat orang tua keburu teriak, keburu ngancem, keburu ngejewer, nyubit, dan lain sebagainya. Tapi aku nggak pengen nyalahin orang tua, karena aku sebagai ibu tahu betapa sulitnya itu. Tapi aku mau bilang ke semua orang tua bahwa kadang kala kita nggak bisa sendiri nih untuk bisa, membuat kita mampu mengelola emosi. Mhm, Iya, butuh konseling, butuh macem-macem lah usahanya gitu ya. Karena bukan cuma nahan biar nggak teriak, tapi pasti ada beban kan di balik itu. mhm. Aduh, kalau udah ngomongin ini kayaknya satu episode lagi ya, karena aku ngerasa kayak banyak orang tua yang putus asa untuk bisa ngelola emosi, tapi ya itu, berjuang sendiri gitu. Jadi Mhm. kalau kita nggak punya support system, misalnya suami nggak support, nggak ada yang bisa pahami, datanglah ke, expert gitu untuk bisa dibarengi prosesnya gitu. Karena emosi kita sebagai orang tua juga sangat-sangat penting ya? Sangat-sangat penting dan Mhm, sangat-sangat berpengaruh, ke cara kita treatment anak-anak. oke.